Cukup ya, jelas. Kalau kurang keras, speakernya dibesarkan yang dari sana. Ya, karena yang lain sepertinya jelas. Baik, selamat malam semuanya. Ini kelas pertama kita. Mata kuliah yang akan dibahas adalah tentang manajemen perubahan. Manajemen perubahan, sebelumnya ada yang tahu tentang manajemen perubahan? Mungkin dari namanya, manajemen dan perubahan. Artinya apa? Artinya manajemen itu yang dikelola. Yang dikelola itu adalah perubahan. Jadi bagaimana kita nanti belajar tentang bagaimana mengelola tentang perubahan. Nah, jadi harapannya nanti kalau teman-teman membaca dari buku yang modul sudah dibagikan, output akhirnya nanti bisa memahami tentang bagaimana mengimplementasikan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dalam suatu organisasi khususnya. Ya. Jadi bagaimana mengimplementasikan tentang perubahan yang diperlukan dalam memanage atau mengelola suatu organisasi. Untuk apa? Untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan atau unit bisnis atau apapun yang ada di sekitar kita. Lebih jauh lagi nanti kita bisa melakukan sebuah inovasi atau terobosan dalam mengembangkan organisasi kita. Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak mengapa sebetulnya organisasi itu perlu dilakukan perubahan? Karena sejatinya bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak berubah. Jadi semua itu berubah. Barangkali ibu bapak, rekan-rekan sekalian pernah dulu ya ketika masih kecil, sekarang dewasa, kita mengalami apa yang dinamakan dengan proses perubahan diri kita. Nah, begitu pula dengan organisasi. Jadi organisasi ataupun unit bisnis ataupun usaha ataupun lembaga yang ada di sekitar kita yang kita geluti itu tentu akan mengalami sebuah perubahan. Perubahan bisa bermacam-macam. Bisa dari sisi struktur organisasinya, bisa dari bidang garapannya, bisa juga dari hal-hal yang lain yang sifatnya kecil, yang itu bisa menunjang tujuan visi misi organisasi tersebut. Ya, semuanya pada bawa buku ya. Nah, oke, meskipun ada yang terlambat, silakan sambil dibuka modulnya ya. Modulnya, bukunya yang udah diberikan masing-masing. Nah, apa sebetulnya perubahan itu? Jadi, pertama-tama mungkin yang perlu dipahami bahwa perubahan itu sesuatu yang pasti, yang dibutuhkan, yang terus terjadi ya di perusahaan ataupun di lingkungan bisnis kita. Mengapa perubahan itu penting? Karena perubahan itu adalah sebuah hal yang dibutuhkan, yang tidak bisa kita lepaskan. Nah, dalam kajiannya ada beberapa hal yang penting kita perlu ketahui tentang konsep dasar perubahan. Jadi mengapa perubahan itu penting? Yang pertama adalah terkait dengan
perubahan kondisi. Ya, kondisi. Jadi kita berubah, salah satunya dilihat dari bagaimana kondisi kita di masa lalu, kemudian saat ini seperti apa, dan kita ingin menjadi seperti apa di masa yang akan datang. Jadi yang pertama, yang penting adalah kita tahu posisi kita. Ya, kita saat ini ada di mana? Di dalam bisnis, di dalam organisasi kita itu kondisinya saat ini seperti apa? Nah, kemudian kalau kita tahu kondisi organisasi kita seperti apa, kita tentukan di masa yang akan datang kita mau menjadi perusahaan atau organisasi yang lebih baik, arahnya mau bagaimana. Ya. Jadi itu salah satu yang mendorong terjadinya perubahan. Nah, perubahan ini jika salah ditanggapi, jika kita salah dalam memandang perubahan, maka ada perusahaan yang berhasil dalam menghadapi perubahan, ada juga perusahaan yang gagal dalam menghadapi perubahan. Ya, jadi kenapa ya urgensi ya kepentingnya kita belajar manajemen perubahan? Karena tidak semua yang melakukan perubahan itu berhasil. Tidak semua, karena ada juga yang gagal. Ada juga yang gagal dalam perubahan tersebut. Nah, kalau coba dibuka halaman 16 ya, kita bisa melihat ini contoh sebuah perubahan. Ya, kita belum membahas tentang organisasi apa, kita belum membahas tentang bisnisnya apa, kita baru melihat sebuah perubahan itu seperti apa. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama, perubahan itu bisa terjadi dari kondisi saat ini menjadi kondisi di masa depan, di mana kondisi sekarang dan kondisi di masa depan ini betul-betul berbeda. Ya, betul-betul berbeda. Jadi seperti ini posisinya kalau Anda lihat di slide. Ini ya, kondisi A dan kondisi B. Antara yang A dengan yang B ini betul-betul berbeda. Misalnya ada perusahaan yang semula, saya ambil contohnya perusahaan ya. Misalnya perusahaan semula dia memproduksi mesin-mesin yang sangat besar sekali. Kemudian karena perkembangan zaman, teknologinya juga berkembang, akhirnya perusahaan tersebut tidak mampu memproduksi mesin-mesin yang besar lagi. Bisa karena keterbatasan dan sebagainya, akhirnya dia berubah menjadi perusahaan yang memproduksi elektronik misalnya yang lebih kecil komponennya. Ini betul-betul berubah, atau dia berubah menjadi perusahaan jasa. Nah, ini jadi kondisi A ini betul-betul berubah menjadi kondisi B. Yang kedua, misalnya kondisi A berubah, namun tidak semuanya berubah. Jadi dia memodifikasi dari struktur yang udah ada.
Nah, misalnya ini kondisi A berubah menjadi kondisi A dengan bentuknya di sini gambarnya bentuk oval berubah menjadi bentuk kotak. Ini artinya tetap secara prinsip urgensi dia mungkin sama, cuman ada hal-hal yang berbeda. Misalnya ada pergantian pemilik, misalnya ya. Nah, kalau Anda membaca dari buku ini, misalnya ada PT ABC yang semula dimiliki oleh Pak Ujang misalnya ya. Namun ketika berkembang, si Pak Ujang ini menjual perusahaannya ke Pak Beni misalnya. Nah, si Pak Beni ini dia menetapkan kebijakan baru, tetapi tetap dalam bidang kajian atau bidang usaha yang sama. Industri struktur yang sama. Cuman perbedaannya mungkin kalau sebelumnya si Pak Ujang ini bergerak di bidang manufaktur, nah si Pak Beni ini beralih ke jasa misalnya ya. Hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman perbedaannya adalah kalau yang kedua ini strukturnya tetap sama, tapi kalau yang pertama itu betul-betul berubah total. Betul berubah total. Ya. Jadi kalau yang kedua ini itu hanya ada perubahan modifikasi tertentu gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah adanya perubahan itu bisa terjadi karena adanya penambahan atau ekstensifikasi atau perluasan gitu ya. Dari kondisi yang awal menjadi lebih besar. Misalnya kita punya sebuah perusahaan semula hanya menjual produk makanan, kemudian berkembang semakin besar karena konsumennya banyak, akhirnya juga menjual produk pakaian gitu ya. Produk pakaian. Nah, ini jadi berkembang, jadi kondisinya semakin luas. Berubah, bertambah. Ini juga sebuah perubahan. Kemudian yang keempat, misalnya perubahan karena pengurangan. Ini terjadi biasanya perusahaan-perusahaan yang udah besar, kemudian ternyata perkembangan pasar sangat ketat, akhirnya menuntut perusahaan tersebut untuk lebih efisien. Efisien itu apa? Lebih ramping, lebih sedikit orang yang kerja, gitu ya. Lebih sedikit orang yang kerja, lebih sedikit orang yang terlibat, akhirnya terjadi pengurangan misalnya. Semula jumlah karyawannya ada 5.000, ternyata 5.000 ini justru menimbulkan kerugian. Akhirnya dirampingkan, dikurangin jumlah tenaga kerjanya, bidang garapannya juga dikurangin, tetapi tetap dia perusahaan yang sama. Ini yang disebut dengan perubahan karena pengurangan. Ya, jadi karena pengurangan. Nah, dari contoh 4 ini sebetulnya kalau kita lihat, kita ambil intisarinya, perubahan itu meskipun kecil atau besar, itu akan memberikan efek yang signifikan, yang penting terhadap kelangsungan perusahaan. Ya. Nah, perubahan yang dimaksud tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya struktur organisasi ataupun jumlah tenaga kerja ataupun bentuk bisnis dan sebagainya, tapi bisa jadi hal-hal yang kecil itu juga bisa dikategorikan sebagai perubahan. Ya. Nah, perubahan ini penting, harus kita kelola, harus kita manage ya, sehingga kita belajar manajemen perubahan. Itu kenapa? Karena perubahan itu biasanya identik dengan ketidakpastian. Contohnya apa? Contohnya mbak-mbak
ibu-ibu, rekan-rekan, bapak-bapak, mas-mas berencana nih setelah selesai beraktivitas di Taiwan kembali ke Indonesia ingin mencari profesi baru. Berarti dari situ bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak ingin merubah kan ya, melakukan perubahan. Nah, permasalahannya apakah pasti berhasil? Kan tidak ya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ada yang berhasil dan ada yang tidak itu yang kita kenal dengan ketidakpastian atau yang tidak pasti. Jadi ada probabilitasnya, ada kemungkinannya, ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak berhasil. Nah, ini yang dikenal dengan ketidakpastian. Nah, akhirnya, jadi kalau kita sebagai pihak yang ingin mengelola atau melakukan perubahan, maka akan ada respon terhadap perubahan tersebut. Ya, respon. Ya, sebagai contoh sederhana, kita nih ya, misalnya biasanya kalau di Indonesia mungkin yang bapak-bapak mas-mas hobi merokok misalnya. Nah, ketika ke Taiwan ternyata sulit. Wah, ini ada respon. Mau merokok susah, mau membeli juga susah. Bahkan dari tempatnya untuk khusus space-nya itu susah. Ini ada respon. Responnya bisa dalam tubuh kita terjadi pergolakan. Bisa juga kita jadi mau ngapa-ngapain jadi sulit, itu juga respon. Nah, ini sama. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, mengelola perubahan, maka pasti ada yang namanya respon. Ada dua respon yang akan terjadi ketika kita melakukan perubahan. Yang pertama tentunya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ya. Nah, yang setuju ini biasanya mereka yang semangat menyambut gembira atas perubahan yang akan dilakukan. Tentu mereka akan mengawal perubahan dengan antusias agar cita-cita yang terkandung dalam perubahan tersebut bisa tercapai. Ya, itu yang setuju. Jadi ada yang exhilarating, ada yang empowering, ada yang fulfilling, ada yang challenging. Jadi masa tantangan, oh ini bagus ini. Kalau kita menuju ke arah yang baru, dengan paradigma yang baru, dengan manajemen yang baru, ini bagus. Misalnya seperti itu. Ya, ini yang setuju. Tetapi ada juga yang tidak setuju. Yang tidak setuju itu biasanya mereka yang menganggap perubahan sebagai sesuatu yang menakutkan, misalnya ya. Waduh, kalau ini dirubah, misalnya strukturnya dirubah, wah saya nanti bisa tidak mempunyai jabatan misalnya dalam organisasi. Atau misalnya di lingkungan sekitar kita ya, dan sekitar kita terjadi perubahan kebijakan terhadap para BMI gitu ya dari pemerintah. Ini juga bisa ada yang takut, ada yang mendukung. Gitu. Ini ada yang takut, yang scary istilahnya. Kemudian ada yang painful, jadi merasa menyakitkan dirinya gitu ya. Bisa dari penghasilan, bisa dari macam-macam. Bahkan sampai frustasi. Oh, kalau ada perubahan, aduh. Misalnya ada unit bisnis berubah. Biasanya dia ngerjain
pekerjaan menjahit, tiba-tiba unit bisnisnya berubah menjadi memasak. Nah, ini yang nggak biasa memasak ini bisa frustasi kalau dipaksakan untuk memasak. Nah, dia bisa tidak setuju di sini. Gitu. Ya, ini contohnya. Jadi ini respon ini pasti. Ya, jadi intinya yang setuju itu yang sependapat dengan perubahan, yang mendukung. Dan yang tidak setuju itu yang biasanya yang tidak sependapat ataupun dia terbiasa dengan kondisi dia saat ini, udah nyaman. Makanya ada, kalau rekan-rekan sekalian pernah mendengar tentang zona aman. Nah, zona aman. Jadi itu zona aman itu zona nyaman. Zona nyaman yang terjadi pada setiap orang biasanya. Ini yang cenderung untuk tidak mau berubah. Misalnya apa? Misalnya kita sudah nyaman nih hidup di Taiwan. Sementara kita ya udah aja pingin biasa-biasa seperti saat ini. Gini aja hidupnya. Ini kita senang, kita nyaman, itu kita berada di zona nyaman. Sementara harusnya kita punya cita-cita nanti di masa depan saya ingin seperti apa, ada tujuan yang jelas. Nah, yang harusnya seperti itu gitu ya. Tapi kita tetap nyaman dengan sekarang ini. Nah, santai-santai saja atau apa itu ya. Ini kita bisa jadi kita berada di zona nyaman yang tidak mau berubah. Contohnya itu, contohnya. Nah, orang-orang yang atau pihak-pihak atau siapapun itu ya yang tidak ingin atau tidak setuju dengan perubahan, biasanya mereka mencari berbagai alasan atau strategi atau jalan keluar yang menurutnya bisa membebaskan diri mereka dari persoalan ketidaknyamanan tersebut. Ya. Jadi kadang-kadang emang harus berubah, mereka terpaksa. Ini gimana caranya? Strateginya gimana? Agar mereka bisa mengikuti gitu ya perubahan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Farouk. Nah, ini Farouk ini seorang peneliti juga ya. Tahun 2005 dia mengidentifikasi ada 5 strategi yang bisa digunakan yang biasa dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi ketidakpastian dan ketidaktahuan perubahan. Nah, satu hal juga yang penting di sini, ketakutan, ketidaksetujuan, frustasi dan kebingungan itu bisa jadi terjadi karena keterbatasan informasi atau ketidaktahuan atas perubahan tersebut. Jadi misalnya dulu ya, Anda mungkin berada di Indonesia, kemudian Anda tidak tahu informasi apapun tentang kondisi Taiwan, bagaimana kerja di Taiwan, bagaimana beraktivitas di Taiwan, Anda tidak tahu sama sekali. Itu kan jadi hal yang menakutkan. Jadi Anda ya udah aja cukup berada di rumah saja dan sebagainya. Ini akibat dari ketidaktahuan atau keterbatasan informasi. Jadi perubahan itu bisa jadi karena kita tidak tahu informasi seharusnya. Oleh sebab itu nanti ketika akan mengusung sebuah perubahan, mengelola perubahan, maka informasi tentang perubahan yang dimaksud itu harus clear, harus jelas. Sehingga orang yang ingin diajak berubah itu paham apa manfaatnya, kemudian mau berubah seperti apa, kemudian ketika dia sekarang itu kondisinya seperti ini, itu berubah itu bagaimana caranya itu jelas. Itu tidak akan menimbulkan ketakutan dalam perubahan. Nah, meskipun demikian, ini ada biasanya yang terjadi di masyarakat kita yang dilakukan dalam menghadapi ketidakpastian dan ketidaktahuan perubahan. Itu ada 5.
Yang bisa dibaca di sini ya halaman 1.9. Ada yang negatif strategi. Wah, negatif strategi ya. Jadi negatif strategi ini orang yang menutup diri, menolak, dan dia lebih senang dengan kondisi di masa sebelumnya. Ini terjadi dalam organisasi. Misalnya ini terjadi biasanya ke orang-orang yang udah lama kerja di sana gitu ya. Jadi udah terbiasa pekerjaannya itu, terus dia juga nyaman, dia dapat keuntungan dari pekerjaan tersebut. Dia pas mau diajak berubah, dia nggak mau, menolak aja, jadi demo besar-besaran gitu kadang-kadang di perusahaan. Nah ini negatif strategi biasanya. Kemudian yang kedua itu ada yang menggunakan strategi hedonis. Oh hedonis, bukan hedon biasa gitu ya yang dikenal kita ya. Hedon, orang hedon bukan. Ini lebih ke arah urgensinya. Urgensi hedonis strategi. Jadi mereka ini kecenderung yang terbawa arus perubahan, kehilangan pegangan, yang pada akhirnya bersikap apatis terhadap sesuatu yang udah ada, yang mapan. Jadi ini nggak punya pendirian. Jadi kalau Anda mudah terbawa arus, terbawa arus bisa jadi mewarisi sedikit sifat hedonis gitu ya. Nah, tidak punya pegangan, ngikutin apa yang berkembang saja tanpa ada prinsip yang dipegang gitu ya. Ini bisa jadi terbawa sifat hedonis strategi gitu ya dalam hal ini. Nah, yang ketiga itu fatalistik strategi. Fatalistik strategi. Fatal. Oh, ini orang yang udah terlanjur trauma biasanya dalam menatap masa depan. Jadi dia hanya sebatas untuk bertahan hidup saja di masa saat ini. Ya. Jadi ya udah aja stagnan, berhenti aja dalam perubahan. Jadi ya gimana lah, ikut aja tapi nggak terlalu semangat juga. Beda sama hedonis ya, hedonisme dia masih ada semangatnya tapi dalam perubahan meskipun dia tidak punya pegangan. Nah kalau fatalistik ini dia ya hanya berjuang hidup hanya untuk bisa bertahan saja di masa saat ini. Nah kemudian yang keempat itu yang dikenal dengan pragmatis strategi. Jadi mereka bertahan hidup dalam perubahan dengan membuat pegangan-pegangan baru yang sifatnya sementara. Jadi cari cara aman saja yang sifatnya ya untuk saat ini pakai ikut aja, nanti di masa depan nggak tahu gimana. Ini nggak ada ruhnya ke arah perubahan. Jadi ini yang dikenal dengan pragmatis strategi. Nah, yang keempat, yang terakhir ini yang bagus, yang reflektif strategi. Jadi mereka menerima perubahan dengan sikap kritis dan selektif dengan menggunakan program jangka panjang mereka sesuai perilaku. Nah, yang jadi masalah ini menggunakan program jangka panjang mereka. Jadi seharusnya program jangka panjang yang digunakan ini sesuai dengan program jangka panjang organisasi atau perusahaan. Gitu ya. Efektif itu bagus kan, kadang-kadang kita sering mendengar ya, mari kita efektifkan masa lalu. Itu belajar dari sejarah, betul. Belajar dari masa lalu, dilihat perubahan itu mana yang baik, mana yang buruk, yang baik kita ambil, yang buruk kita hilangkan, itu betul. Cuman karena ini manajemen perubahan itu tidak hanya menyangkut satu orang saja, tapi bersama-sama ya, kolektif, maka
seharusnya diterima dengan kritis, betul, dan juga disesuaikan dengan program jangka panjang perusahaan. Jadi sesuai dengan perusahaan organisasi, artinya tujuan organisasi. Ini yang menerima perubahan dengan baik. Ya. Nah, ini salah satu strategi yang biasa dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi ketidakpastian dan ketidaktahuan perubahan. Ya, jadi cara menghilangkan adanya hal-hal tersebut, maka ketidakpastian ini harus betul-betul dijelaskan. Ketidakpastian ini susah dirubah. Nah, yang ketidaktahuan perubahan ini yang bagaimana agar betul-betul diberitahu. Ya, diberitahu apa yang informasi-informasi yang mendukung perubahan itu betul-betul harus jelas kepada seluruh elemen organisasi atau perusahaan atau unit bisnis atau kelompok dan sebagainya. Nah, setiap perubahan yang terjadi itu pasti menimbulkan perbedaan. Sekecil apapun perbedaan yang terjadi, tidak peduli ya apakah perbedaan tersebut menyebabkan kondisi yang lebih baik atau lebih buruk, positif atau negatif, itu pasti menimbulkan perbedaan. Perbedaan ini suatu yang dikenal dengan ketidakpastian juga. Jadi kembali ke yang tadi ya, perbedaan dan ketidakpastian. Jadi perubahan ini akan menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan. Jadi kata kunci dari perubahan itu karena adanya ketidakpastian dan perbedaan. Jadi ini masih konsep dasar ya tentang perubahan. Konsep dasar tentang perubahan. Kalau Anda membaca modulnya, ini ada contoh ilustrasi-ilustrasi tentang bagaimana makna perubahan ya, yang berhubungan dengan kemajuan dari generasi-generasi yang terjadi ya di dalam sejarah. Pada zaman Yunani kuno, pada zaman pertengahan, Renaissance, pada revolusi industri, pada abad 20 gitu ya. Ini semuanya berkembang, terjadi perubahan. Nah, perubahan yang terjadi itu bisa kita pelajari. Jadi kita kan mau mengelola perubahan ya, berarti harus tahu perubahan itu seperti apa, kenapa harus berubah, terus bagaimana kita belajar tentang perubahan itu sendiri, kita harus tahu. Karena bagaimana kita bisa mengelola kalau kita tidak tahu tentang perubahan itu sendiri. Nah, itu perubahan itu bisa kita pahami dengan belajar dari sejarah. Ya. Perubahan belajar dari sejarah. Misalnya Bapak Ibu, Mas, Mbak ingin tahu tentang sejarah dirinya. Saya teh anak siapa, misalnya saya ini orang mana, tentu harus kita melihat siapa orang tua kita, siapa nenek moyang kita, siapa kakek nenek kita, gitu ya. Tuh, jadi nanti akan tahu perubahannya, kenapa sekarang saya punya sifat seperti ini, gitu. Ini keturunan orang mana, ya, dengan dari sejarah. Nah, dalam masyarakat, perubahan itu bisa berubah dalam skala yang makro itu yang besar, dalam lingkup yang luas itu ya makro, bisa juga dalam lingkup yang kecil ya, perubahan mikro.
Lingkup yang kecil. Contohnya apa? Contohnya misalnya dalam skala makro dan mikro ini sebetulnya juga relatif ya. Relatif terhadap sudut pandang kita. Sudut pandang. Sudut pandang kita maksudnya gini. Kita bisa melihat contohnya ya. Contohnya kita bisa melihat Indonesia misalnya ya sebagai satu negara. Ini kalau kita melihat membandingkannya dengan dunia, maka Indonesia adalah bagian kecil dari negara-negara di dunia. Berarti skalanya lebih mikro ya Indonesia itu. Tetapi jika kita memandangnya Indonesia sebagai negara, kemudian kita membandingkannya dengan provinsi, misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, maka Indonesia ini skalanya lebih luas, makro. Ya, jadi ini tergantung sudut pandangnya. Sudut pandang kita ya dalam melihat sesuatu. Ini bisa jadi yang makro jadi mikro, yang mikro jadi makro. Pusing? Enggak. Jadi kita lihatnya tinggal kita mau pegangannya mau dibandingkan dengan apa gitu ya. Patokannya mau apa. Nah, itu yang jadi perlu tahu patokannya untuk melihat ini makro atau mikro itu patokannya apa. Nah, perubahan yang terjadi dalam skala makro, skala yang besar, ini akan mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam skala yang lebih kecil. Ya. Jadi misalnya nih ya, misalnya kita melihat sudut pandang masyarakat, perubahan masyarakat sebagai skala makro ya, misalnya. Kemudian skala mikronya apa? Misalnya perubahan organisasi yang ada di masyarakat itu. Nah, perubahan karakteristik masyarakat, budaya misalnya ya, atau ada pengaruh golongan dan sebagainya, masyarakatnya jadi karakternya berubah. Harus teknologi masuk, informasi masuk, masyarakatnya berubah. Yang biasanya nggak biasa main HP, misalnya nggak biasa main gadget, nggak biasa main iPhone, nggak biasa main tab, sekarang jadi terbiasa. Otomatis ini akan mempengaruhi perubahan di organisasi. Sebelumnya manual dengan pembukuan biasa, misalnya ya di organisasi tersebut. Akhirnya dengan perkembangan masyarakatnya biasa dengan ketermudahan teknologi, maka perusahaan tersebut, organisasi tersebut juga pasti akan berubah menjadi sesuai dengan perubahan masyarakat. Ini contohnya. Jadi bagaimana makro itu bisa mempengaruhi mikro. Makro mempengaruhi mikro. Nah, kemudian di sisi lain ternyata mikro juga itu bisa mempengaruhi makro. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ini simbiosis yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Ya. Contohnya apa kalau mikro mempengaruhi makro? Misalnya organisasi politik misalnya ya. Organisasi politik di partai misalnya ya. Yang sekarang lagi heboh itu tentang pemilihan bupati, wali kota secara langsung atau dengan dipilih oleh DPRD itu ya. Nah, ini terjadi pergolakan ini tentu akan mempengaruhi lingkup yang lebih luas. Jadi akan mempengaruhi tata kehidupan masyarakat di Indonesia. Zaman dulu biasa pemilihan presiden itu dengan perwakilan. Sekarang langsung. Nah, ini berubah. Karakteristik masyarakatnya berubah. Perubahan terjadi di masyarakat akibat perubahan yang lebih kecil. Atau yang paling sederhana nih ya. Nah, ibu bapak, rekan-rekan sekalian mungkin pernah
atau punya keluarga ya. Keluarga sebagai elemen yang lebih kecil dari masyarakat desa misalnya ya, di kelurahan, RT, RW dan sebagainya. Nah, karakteristik dari RT RW ya, misalnya RT lah ya, RT wilayah ibu bapak, rekan-rekan, ini akan sangat bergantung kepada karakteristik keluarga yang berada di wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya keluarganya terbiasa gotong royong, rukun kepada keluarganya, saling tepo heliro dan sebagainya, ini tentu akan membentuk karakter dari RT tersebut. Nah, jadi keluarga itu elemen terkecil yang mempengaruhi, berimbas sangat besar kepada lingkungan masyarakatnya yang lebih luas. Ini contoh bagaimana perubahan mikro mempengaruhi perubahan makro. Nah, lebih kecil lagi contohnya apa lagi? Contohnya misalnya perubahan diri kita ya. Diri kita itu ya. Diri kita di keluarga, kita ingin merubah keluarga kita nih misalnya. Yang sebelumnya mungkin apa ya, contoh gampangnya dari sisi kerajinan dalam beribadah misalnya ya. Sebelumnya keluarga kita mungkin ada yang rajin, ada yang enggak, ada yang semangat, ada yang enggak. Nah, kita ingin merubah biar mereka semangat untuk beribadah misalnya. Itu bisa jadi bagaimana caranya? Bisa jadi ditentukan oleh diri kita dulu. Nah, bagaimana diri kita ini bisa baik dulu, gitu ya. Baik dulu di antara keluarga kita, sehingga nanti perubahan kita, diri kita ini akan mempengaruhi perubahan orang-orang di keluarga kita, sekitar kita. Itu contohnya. Contoh perubahan mikro mempengaruhi perubahan makro. Ini banyak contohnya. Jadi kalau mau dieksplor lebih jauh, itu banyak. Mau dibahas lebih jauh banyak. Analoginya bisa bermacam-macam. Bisa keluarga, bisa di kampus, lingkungan kampus, itu bisa. Misalnya di universitas terbuka kan ada himpunan mahasiswa juga ya. Nah, individu-individu yang di dalam himpunan tersebut itu akan mempengaruhi karakteristik dari organisasi mahasiswa di universitas terbuka. Itu ya. Contohnya seperti itu. Kalau di buku sini Anda baca ya, itu contohnya lebih ke arah global ya. Ada yang berhubungan dengan gelombang era pertanian, industrial era, kemudian era informasi. Ya, ini udah dikelompokkan lebih global. Kalau tadi saya contohkan lebih praktis, simpel ya, tapi urgensinya sama. Urgensinya sama. Nah, kalau Anda membaca tentang sejarah ya, kalau tadi kita membahas tentang sejarah perubahan masyarakat dalam skala yang luas. Jadi Toffler ini mengembangkan sebuah model sistem masyarakat dunia. Ini lebih luas ya. Era perkembangan sejarah manusia di dunia. Yang pertama adalah era yang dikenal dengan era pertanian. Jadi kalau zaman dulu itu ya, kalau pernah lihat film Flintstone, manusia batu ya. Nah, manusia batu itu dulu dia teknologinya gimana? Dia sangat rendah sekali ya, konvensional. Untuk bertani menggunakan alat-alat sederhana. Bahkan dulu belum bertani, dulu masih berburu. Karena hidupnya berpindah-pindah, nomaden istilahnya.
Mereka belajar, berkembang informasinya, berkembang pengetahuannya, akhirnya mengembangkan teknik bertani. Nah, ini yang dikenal dengan era pertanian. Kalau di sini dikelompokkannya jadi 3 ya, era pertanian, ada era industri, ada era informasi. Ini tergantung penelitinya sebetulnya dalam mengelompokkan, tapi kita untuk memudahkan kita ikutin yang ada di buku ini ya. Jadi ada 3, era pertanian, era industri, dan era informasi. Nah, apa itu era pertanian? Nah, ini ada ciri-cirinya. Jadi ini berkembang itu perkembangannya, perubahannya ya, kalau kita perubahannya itu fokusnya banyak ke bagaimana memenuhi kebutuhan pokok. Jadi makanya pokok apa? Pokok makanan. Pokok makanan, bagaimana memenuhi kebutuhan pokok makanan, karena jumlah penduduknya semakin meningkat. Jadi pada era-era awal ini kan jumlah penduduknya mulai tumbuh, ya, mulai meningkat. Nah, ini terjadi yang dikenal dengan era agrikultur ya, atau era pertanian. Karakteristiknya apa? Ini ya. Jadi komoditas kuncinya tanah. Jadi tanah itu menjadi basis kegiatan ekonomi. Jadi kalau tanahnya subur, maka bisa berkembang. Tapi kalau tanahnya tidak subur, ini bisa sering pancaklik dan sebagainya. Sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ya. Nah, ini karakteristiknya dulu kalau yang era pertanian ini biasanya timbul kasta-kasta ya. Kasta-kasta pendidikannya juga terbatas, hanya orang-orang yang dia di kalangan bangsawan, kaya raya dan sebagainya yang bisa mengenyam pendidikan tinggi ya, pendidikan yang baik. Ini zaman dulu, zaman era pertanian. Ini contohnya, Anda bisa membaca uraiannya lebih jelas di sini tentang era pertanian. Nah, ketika kebutuhan pangan udah terpenuhi, ini berkembang lagi kebutuhannya. Jadi kebutuhan yang lebih besar lagi. Jadi udah kenyang nih perutnya, istilahnya ya paling gampang. Masyarakatnya pangannya udah kenyang. Ini berkembang menjadi kebutuhan yang lain, bisa kebutuhan sandang dan sebagainya, sandang, papan dan sebagainya. Dan ada juga tuntutan agar bagaimana bisa cepat. Nah, ya. Jadi kalau sebelumnya hanya sebatas cukup saja, ini gimana biar lebih cepat, lebih efisien, lebih hemat gitu ya. Karena jumlah penduduk kan terus meningkat ya. Sementara lahan pertanian itu tidak tidak terus berkembang, tapi terbatas tetap. Makanya bagaimana biar tetap terpenuhi, akhirnya berkembang yang namanya era industri. Era industri. Jadi sumber dayanya sudah tereksploitasi. Ya, eksploitasi itu apa? Sudah banyak digunakan ya, banyak diambil oleh masyarakat pada era pertanian. Akhirnya ini bagaimana nih? Terbatas nih sumbernya, udah mulai habis, dikembang yang namanya era industri. Di sini banyak terjadi penemuan-penemuan, banyak juga pencarian sumber daya alam yang lain. Jadi kalau lihat di sini ya, era pertanian, era industri, sama era informasi ini memang sudut pandangnya itu terjadi di Eropa ya. Nah, nah, nah ini berkembang jadi era industri. Jadi mulai
ada kebutuhan produktivitas. Ya, mulai terjadi kebutuhan produktivitas. Kemudian mulai adanya ekspansi dari Eropa ke Asia gitu ya. Zaman dulu kan gitu ya. Kenapa Belanda datang ke Indonesia kan, kalau kita belajar sejarah, salah satunya untuk mencari sumber alam. Karena sumber alam di sana sudah habis, sudah terbatas, sudah tidak bisa digunakan. Akhirnya ekspansi ke Indonesia, ke Asia misalnya. Ini terjadi pada era industri sebetulnya. Kalau belajar di mata kuliah yang lain mungkin juga belajar tentang revolusi industri. Nah, ini terjadi juga dalam era industri. Jadi revolusi industri itu ditandai dengan munculnya banyak penemuan-penemuan. Jadi banyak lahir peneliti-peneliti di sini. Temuan yang paling fenomenal ini misalnya terjadinya ini, temuan mesin uap. Diciptakannya mesin uap oleh James Watt. Ini salah satu tanda bukti terjadinya perubahan dari era pertanian ke era industri. Kalau ada pertanyaan, Anda silakan ketik saja ya di chat, nanti saya coba jawab biar semuanya juga bisa mengetahui pertanyaan dan jawabannya. Ini lebih detail lagi tentang era industri, Anda bisa baca di modul 1 ya, tentang manajemen perubahan. Nah, setelah era industri ini berkembang, era yang selanjutnya, gelombang ketiga dari peradaban manusia yang biasa dikenal dengan era informasi. Era informasi ini apa tanda-tandanya? Jadi kuncinya itu apa? Informasi ya, data. Data itu sesuatu yang belum diolah. Yang sudah diolah itu namanya informasi. Jadi kuncinya informasi, terjadi persebaran informasi. Makanya dikenal dengan era informasi. Kecepatan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain ini pesat. Akhirnya interaksi antara masyarakat di suatu negara, di suatu wilayah itu bisa sangat cepat dengan negara lain. Ini yang dikenal dengan era informasi. Ya, jadi kita tadi ini membahas tentang era perubahan masyarakat ya, era secara makro, secara besar. Era informasi. Era ini juga disebut dengan era ilmu pengetahuan karena dapat dengan mudah kita mengetahui tentang berbagai ilmu dan pengetahuan yang ada di berbagai belahan dunia karena adanya kecepatan informasi. Nah, tata kehidupan manusia pada era informasi ini bertumpu pada 3 produk utama era informasi, yaitu apa? Information, ilmu pengetahuan, communication, and technology. Jadi informasi, ilmu pengetahuan, dan komunikasi ya kalau di buku ini. Kalau ICT kan Information Communication Technology. Nah, tumpuan dari 3 produk ICT ini, era informasi ini, itu informasi itu sendiri, ilmu pengetahuan, dan komunikasi. Jadi kuncinya ada teknologi, ada komunikasi, ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, temuan baru di bidang teknologi ya, itu salah satu yang terjadi pada era informasi. Era informasi. Jadi adanya teknologi baru, misalnya digital, genetik gitu ya,
Itu terjadi pada era informasi. Kalau era industri lebih ke arah mekanikal. Mekanikal itu contohnya suatu yang sifatnya fisik ya, fisikal seperti mesin. Mesin kan itu sifatnya fisik ya. Bisa kita raba, bisa kita pegang. Tapi kalau era informasi itu data itu nggak bisa kita pegang. Tapi bentuknya udah software atau apa ya informasi itu ya. Itu era informasi, jadi produknya udah beda. Nah itu perubahan dalam skala makro. Perubahan dalam skala makro untuk masing-masing era di masyarakat. Ya. Jadi saya kembali mengingatkan, mereview kenapa kita belajar tentang era pertanian, era industri, dan era informasi, karena salah satu cara untuk mempelajari perubahan itu mempelajari sejarah. Nah, jadi sejarah itu telah kalau dalam kajian ini untuk mempermudah pembahasan kita bagi menjadi 3 ya. Era pertanian, era industri, dan era informasi. Jadi sambungannya di situ ya. Titik sambungnya di situ. Nah, kemudian bagaimana perubahan dalam skala mikro? Jadi perubahan skala mikro ini misalnya perubahan dalam organisasi. Siapa sesungguhnya pelaku perubahan di skala mikro? Siapa? Tentu semua pihak yang terhubung ya, yang berkaitan dengan skala mikro yang kita kaji, misalnya dalam organisasi gitu ya. Nah, misalnya individu itu sendiri dan masyarakatnya, anggota masyarakat. Nah, jika digambarkan itu kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat dalam presentasi ini. Jadi perubahan individu ini akan mempengaruhi perubahan organisasi. Mengapa? Karena orang-orang yang berada di organisasi ini adalah terdiri dari individu-individu ya. Jadi organisasi itu adalah kumpulan dari individu-individu. Jadi individu ini akan mempengaruhi perubahan organisasi. Nah, organisasi ini akan mempengaruhi perubahan di masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu juga salah satunya terdiri dari beberapa organisasi. Ya. Nah, ini perubahan yang saling mempengaruhi. Kita lihat dari bawah ke atas ya. Nah, di sisi lain, perubahan juga bisa terjadi dari atas ke bawah. Artinya berlangsung sebaliknya. Karakteristik masyarakat suatu daerah tertentu misalnya ya, ini tentu akan mempengaruhi organisasi masyarakat yang ada di situ. Misalnya hukum adat yang ditetapkan di daerah tertentu ya, tentu organisasi pasti akan mengikuti. Makanya ini panahnya adalah seperti ini. Jadi masyarakat mempengaruhi organisasi. Kemudian organisasi apakah juga mempengaruhi individu? Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya dalam organisasi tersebut sudah ditetapkan, sudah disusun sedemikian rupa aturan-aturan bagi setiap anggotanya dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dalam melaksanakan aktivitasnya. Ada aturan yang jelas yang disepakati bersama atau yang ditetapkan oleh pemimpinnya. Maka ini akan mempengaruhi individu-individu yang beraktivitas dalam organisasi tersebut. Dia mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut.
Ya, jadi ini sama, ya juga organisasi akan mempengaruhi individu. Jadi saling mempengaruhi, tidak cuma dari satu arah saja, tapi berlangsung dua arah saling mempengaruhi. Makanya kalau pernah dengar ya perubahan diri kita berubah menjadi lebih baik, ini adalah salah satu titik awal dari perubahan yang lebih besar lagi. Bisa perubahan di keluarga, perubahan masyarakat, bahkan nanti perubahan di dunia. Jadi kalau kita sekarang gitu ya memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, maka kita secara tidak langsung kita memiliki keinginan untuk merubah lingkungan kita menjadi lebih baik. Gitu. Karena apa yang kita lakukan ini akan berpengaruh terhadap lingkungan kita, organisasi bahkan masyarakat. Nah ini yang garis ini ya, garis yang di dalam sini ya. Bagaimana hubungan individu, organisasi dan masyarakat. Di sisi lain, individu sendiri yang terlepas dari organisasi, ya itu juga memiliki hubungan. Hubungannya tentu bagian dari masyarakat. Ini yang saya berikan warna merah di sini. Nah, individu mempengaruhi masyarakat. Jadi bisa jadi individu itu tidak menjadi bagian organisasi, tapi dia langsung menjadi bagian dari masyarakat. Ini tentu akan mempengaruhi karakteristik masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga akan mempengaruhi individu tersebut. Ya. Nah, jadi kalau lihat di sini, bagaimana individu merubah organisasi merubah masyarakat merubah individu lagi, masyarakat merubah organisasi, masyarakat merubah individu. Maka di sini kita lihat bahwa organisasi ini memiliki peran yang penting dalam perubahan masyarakat. Ya, jadi organisasi ini memiliki peran penting. Coba saya hapus biar rapi. Nah, organisasi ini, saya warna hijau ini memiliki peran penting dalam perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau kita terlibat dalam aktivitas organisasi, ini kita memberikan peranan penting dalam perubahan masyarakat kita. Nah, dengan cara pandang seperti ini, maka secara tidak langsung bahwa hubungan antar organisasi ini juga menjadi tonggak perubahan di masyarakat antar organisasi ya. Jadi kalau misalnya contohnya ya, kita ingin melakukan perubahan, kalau kita lihat di sini ya, hubungannya saling mempengaruhi, maka kita ingin membuat organisasi misalnya, kita harus lihat bagaimana karakteristik masyarakatnya. Karena perubahan masyarakat ini akan menuntut organisasi juga untuk melakukan perubahan dan sebaliknya. Jadi kalau kita lihat di sini, perubahan organisasi suatu yang pasti terjadi karena masyarakat itu juga terus berubah, individu terus berubah, maka organisasi harus berubah. Jadi perubahan harus dikelola, wajib nggak? Kalau lihat dari cara pandang ini.
harus dikelola dengan baik. Karena perubahan itu pasti terjadi, suatu keniscayaan. Nah, mungkin nanti kita akan, oh ya, sedikit mungkin kita harus tahu juga tentang apa itu organisasi. Ada yang tahu apa itu organisasi? Organisasi adalah organisasi yang paling sederhana itu adalah kumpulan orang-orang, kumpulan individu-individu yang apa? Yang saling berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan yang sama, tujuan bersama. Jadi kuncinya apa? Ada orang per orang atau sekelompok orang kemudian berinteraksi atau bekerja sama dengan tujuan yang sama. Itu organisasi. Jadi organisasi itu ada banyak orang, ada interaksi, ada kerjasama, ada tujuannya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang ngumpul, dia berinteraksi tapi tujuannya beda-beda, itu bukan organisasi. Atau ada orang-orang banyak misalnya, tapi tidak berinteraksi, tujuannya sama, ya bukan organisasi juga. Jadi organisasi itu syaratnya, itu kuncinya. Jadi bukan sendirian. Kalau sendirian ya bukan organisasi, namanya individu. Ya. Jadi organisasi itu beberapa orang, ya, sekumpulan orang, dia punya tujuannya yang sama. Dan di antara orang-orang tersebut ada interaksi, ada kerjasama. Itu organisasi. Sekelompok orang tanpa tujuannya sama, ngumpul aja, namanya apa? Gerombolan mungkin ya. Gerombolan pun punya organisasi, sebetulnya organisasi tertentu. Nah, atau ngumpul aja tanpa tujuan yang sama, tanpa interaksi, bisa saja cuman orang-orang yang berkumpul, yang rame-rame gitu ya, kayak di pasar tuh beda-beda organisasinya. Tapi terdiri dari orang-orang yang banyak kan ya, bukan organisasi. Tujuannya beda-beda. Banyak definisi tentang organisasi. Kalau Anda baca di modul ini sangat panjang ya. Oh, organisasi adalah kolektivitas. Banyak. Arisan bisa disebut sebagai organisasi juga. Bisa. Tujuannya kan dia berkumpul, berinteraksi. Mungkin ketika di arisan itu ada tujuan yang ingin dicapai bersama, misalnya ingin akrab, ingin saling bersilaturahim, bertatap muka, ya tujuannya tapi harus sama, saling juga sama, berkumpul, itu bisa jadi organisasi. Tapi kalau di arisan cuman datang terus ya nunggu doang, yang satu lagi pengen ini ya beda tujuannya, itu bukan organisasi. Jadi tergantung ya tadi kunci tadi, 3 kunci ini. Kan ada ya di arisan, ada yang ikut nimbrung gaul, ada yang cuma datang doang nemenin temennya, atau dia nggak ikut arisan, cuma ikut ngumpul doang, bukan bagian dari arisan mungkin ya. Itu juga bisa, tergantung sudut pandangnya di mana. Sekarang di sini misalnya di kelas online ada yang mengikuti, ada yang ngobrol, ada yang ini juga bisa dilihat, nanti ada yang jadi mahasiswanya, ada yang belum gitu. Kadang ada yang cuman online saja, login
terus ditinggal atau kemana gitu ya, ada itu. Meskipun terdaftar tapi secara proses pembelajaran mungkin bukan menjadi bagian organisasi pembelajaran karena tidak menjadi peserta yang baik misalnya seperti itu. Lebih luas lagi, panjang sebenarnya organisasi. Ada mata kuliah khusus membahas tentang organisasi. Ini secara umum saja. Panjang kalau membahas organisasi itu sebetulnya. Nah, kemudian nanti Anda juga bisa ya mencoba untuk membaca lagi tentang ini, bab tentang urgensi perubahan. Jadi coba dikaji kembali tentang apa yang diketahui tentang perubahan ya. Tadi setelah saya sampaikan tentang perubahan itu seperti itu, Anda kaji lagi nanti di rumah. Sekarang meskipun di rumah, maksudnya setelah kuliah online ini. Kemudian bagaimana perbedaan karakteristiknya antara era yang tadi Anda dengan bahasa Anda sendiri. Anda coba kaji kembali, ini dibaca lagi intinya. Ini bisa sambil dikerjakan nanti ya. Gak usah dikumpulkan, dikerjakan sendiri aja, dibaca-baca lagi. Terutama yang halaman 130 latihan itu ya, sama tes formatif. Tes formatif dicoba aja. Siapa tahu nanti keluar dalam ujian. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah kita belajar tentang perubahan ya, secara urgensi, tentang landasan perubahan, bagaimana belajar perubahan secara umum, termasuk juga perkembangan makro masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi. Kita juga bisa mempelajari tentang perubahan atau manajemen perubahan ini, belajar dari contoh-contoh nyata yang ada dalam organisasi perusahaan. Jadi kita bisa belajar dari contoh nyata mana perusahaan yang berhasil dan mana perusahaan yang gagal dalam mengelola perubahan. Jadi kita belajar dari pengalaman perusahaan-perusahaan misalnya ya, pengalaman orang-orang di sekitar kita yang dia berubah gitu ya. Itu kita bisa belajar dari situ. Nanti kita lihat apa yang menjadi kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor atau penyebab kegagalan. Ya, modulnya tebal nggak apa-apa ya. Ini kan karena memang ini lebih banyak konsep. Jadi ini lebih banyak isinya banyak cerita. Tidak banyak hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan rumus-rumus itu mungkin tidak terlalu tebal modulnya. Tapi tes formatifnya yang lebih ya kayak baca novel boleh ya. Yang penting dinikmati bacanya ya. Nah, kalau Anda membaca modul ini ada contoh ya. Contoh-contoh perubahan organisasi dari pengalaman perusahaan-perusahaan besar. Jadi ada perusahaan yang berhasil, ada perusahaan yang tidak berhasil atau gagal dalam perubahan. Ini contohnya ada banyak, ada di sini contohnya di buku ini modul ini ada 3 ya.
ada McDonald, ada IBM, ada British Airways, kemudian ada Merpati Nusantara, ada perguruan tinggi dan perusahaan swasta. Nah, kalau kita membaca tentang ini ya, belajar tentang keberhasilan dan kegagalan dalam perubahan. Jadi kalau kita tadi belajar sebelumnya, kita tahu bahwa perubahan itu suatu hal yang pasti terjadi. Perubahan suatu hal yang pasti terjadi, yang pasti dilakukan oleh suatu perusahaan, meskipun kecil, besar kecilnya, perubahan tersebut, itu ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Nah, kadangkala ketidakberhasilan dalam berubah itu bisa jadi disebabkan oleh ketidaktahuan posisi dia. Jadi kalau tadi saya sempat membahas tentang bagaimana berubah, ada past, future, present, gitu ya. Dia harus tahu dia sekarang kondisinya di mana, posisinya ada di mana, posisi organisasinya ada di mana. Kalau dia mau berubah, dia harus tahu dia titiknya sekarang di mana. Misal, contoh sederhana, kita ingin ke jalan-jalan ke Tansue misalnya ya. Nah, kita harus tahu sekarang kita berada di mana. Apakah di Taipei, apakah sedang di Taoyuan atau di mana, harus tahu. Karena itu akan menentukan jalan rute yang kita ambil menuju ke Tansue misalnya. Misalnya gitu. Atau kalau di Indonesia kita berada di mana sekarang, kita ingin ke Jakarta, tapi kita harus tahu kita tuh sekarang ada di mana. Nanti menentukan arah mana yang kita ambil. Nah, ini untuk melakukan perubahan itu juga harus tahu posisinya kita ada di mana. Setelah posisinya tahu, tujuannya harus tahu. Baru nanti dari kita tahu posisinya, tahu tujuannya, nah bagaimana untuk mencapai ke sana, gitu ya. Perubahan apa yang harus dilakukan? Nah, itu baru tahap ketiga. Jadi Anda kalau misalnya ingin lulus ya dalam UT ini, di universitas terbuka ini tepat waktu, sekarang posisinya di mana? Ini SKS-nya udah diambil berapa, kurang berapa. Kalau misalnya sedang mengerjakan skripsinya ini udah sampai mana? Terus kurangnya yang mana lagi, gitu ya, kurang apa? Harus Anda tahu. Baru nanti melahirkan langkah untuk menuju cita-cita tujuan Anda itu jelas. Tujuan pun harus dijabarkan secara jelas. Target perubahan itu harus jelas. Perbedaan apa yang ingin ditimbulkan, dilahirkan itu juga harus jelas. Nah, kembali ke sini ya. Jadi kita bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan dalam perubahan. Kenapa kita perlu belajar dari orang lain? Karena agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh orang lain, oleh yang sudah ada. Jadi kita banyak sharing gitu ya, banyak silaturahim, banyak ngobrol sama teman-teman kita, rekan-rekan, misalnya ada permasalahan dan sebagainya. Selama itu positif, bagus, karena kita bisa saling mengingatkan, saling memberikan masukan, saling belajar dari kesalahan diri kita. Itu bagus. Ini sama prinsipnya kayak ini, kayak yang kita belajar dari pengalaman perusahaan besar dalam melakukan perubahan organisasi. Oke, mungkin saya jelaskan
sedikit ya tentang contohnya di sini. Ini contohnya banyak ya, nanti Anda bisa baca sendiri kasus di McDonald, IBM lebih detail karena kalau diceritakan di sini mungkin waktunya tidak cukup. Saya ambil contoh misalnya di McDonald nih. Wah, jadi McDonald itu apa? Restoran cepat saji ya. Restoran cepat saji yang biasa dekat dengan kita menyajikan menu makanan dengan layanan yang cepat katanya ya, karena cepat saji. Nah, pada suatu ketika di McDonald ini ternyata ada sebuah perubahan di masyarakat. Jadi masyarakat ini menuntut adanya kebersihan dan kesehatan dalam tubuhnya. Jadi berkembang di masyarakat itu keinginan untuk memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang tidak mudah sakit. Salah satu cara untuk melahirkan tubuh yang sehat ini, karena mereka semakin mengerti ya karena pengaruh pengetahuan dan sebagainya, itu adalah tidak memiliki berat tubuh yang berlebih atau dikenal dengan obesitas. Nah, akhirnya masyarakat ini memberikan kritik yang besar, yang cukup mengganggu ya aktivitas McDonald, karena McDonald ini dianggap menyajikan menu-menu yang menyebabkan obesitas. Ya, di masyarakat tuh tuntutannya kalau jualan makanan, coba deh jualan makanan yang sehat, yang tidak membuat gemuk, karena gemuk itu kecenderungannya mudah sakit, mudah kena berbagai penyakit gitu ya. Nah, di sini pihak manajemen McDonald itu tetap membantah sebetulnya terhadap kritik tersebut. Akhirnya bahkan ada seorang pembuat film, namanya Morgan Spurlock, orang Amerika. Dia mencoba melakukan penelitian. Dia tidak makan dan minum selain makanan dan minuman yang ada pada daftar menu McDonald. Jadi dites nih, cobalah, pokoknya saya cuman makan dan minum dari menu yang disajikan oleh McDonald selama periode tertentu. Akhirnya dicek, selama sebulan di akhir bulan dicek, ternyata benar bahwa dirinya berat badannya bertambah 11,3 kg dan kolesterolnya meningkat. Nah, ini jadi tuntutan masyarakat ini ternyata telah dibuktikan juga sendiri oleh seseorang yang ternyata di sini juga membuat film independen tentang pengalaman mengkonsumsi makanan McDonald. Jadi si Spurlock ini dia ingin mengetes nih, kira-kira bener nggak sih anggapan masyarakat itu tentang produk-produk di McDonald. Ternyata yang terjadi adalah benar, ya, bisa menimbulkan obesitas. Nah, secara kebetulan ternyata pihak manajemen dari McDonald ini dia juga melakukan perubahan dalam menu yang ditawarkannya. Dia menawarkan menu baru yang terdiri dari salad, jadi lebih kesan lebih jadi menunya salad, air mineral, dan
Stepometer ya, saya kurang tahu Stepometer itu makanan apa. Ya, Happy Meal. Ya, Happy Meal. Nah, itu kebetulan ketika si Spelok ini merilis filmnya, kita si McDonald juga menyajikan menu baru yang memang terkesan kurang sehat. Akhirnya ini menimbulkan efek yang luar biasa terhadap bisnis fast food di dunia. Ya, jadi yang sebelumnya masyarakat mungkin menerima ya dengan produk-produk McDonald, akhirnya menjadi perubahan drastis, menjadi tekanan, konsumen melakukan tekanan terhadap McDonald dalam menjual produknya. Belum lagi berkembang lagi, ada berbagai penyakit ya ketika itu. Nah, ini akhirnya apa dampaknya? Dampaknya tentu McDonald banyak kehilangan pelanggannya, omsetnya turun, penghasilannya turun, bahkan pertumbuhan bisnis tersebut juga hampir sudah sangat parah gitu ya, sudah sangat parah. Dan dia mulai kalah bersaing dengan perusahaan sejenis ya yang menjual fast food. Nah, ini bermasalah nih. Masalah ini menjadi permasalahan yang harus ditanggapi. Ya, berarti apa yang harus dilakukan? Berarti McDonald harus melakukan perubahan yang menyangkut kelangsungan bisnisnya. Jadi bagaimana caranya McDonald ini bisa bangkit, bisa kembali memasarkan produknya dan diterima oleh masyarakat. Akhirnya apa yang dilakukan McDonald? Kalau kita belajar dari sini, McDonald dia melakukan terobosan dengan menunjuk CEO baru ya, CEO baru untuk melakukan perubahan dari perusahaan tersebut. CEO itu pemimpinnya. Jadi pemimpin perusahaan McDonald itu diganti. Disuruh yang dulu yang bernama James Cantalupo. Yang dulu sudah pensiun ya, dipanggil kembali untuk melakukan perubahan dalam perusahaan atau organisasi McDonald. Nah, apa yang dilakukan oleh James Cantalupo? Dia melihat apa yang menjadi inti dari perusahaan McDonald. Jadi keunggulan dari perusahaan McDonald itu apa sih ketika dulu sebelum atau ketika dulu awal berdirinya itu apa yang menjadi keunggulan dibandingkan dengan perusahaan yang lain? Dia lihat lagi core-nya itu apa, esensi perusahaan ini itu apa. Ternyata apa? Kualitas dan layanan. Jadi kualitas dan layanan ini menjadi inti utama perusahaan atau unit bisnis McDonald. Berarti bagaimana caranya agar kualitas dan layanan ini meningkat? Jadi sebelumnya ada ketidakpercayaan ya masyarakat terhadap kualitas produknya. Ini bagaimana biar kembali percaya? Akhirnya langkahnya yang pertama adalah mengurangi jumlah outletnya, jumlah tokonya. Jadi dikurangin. Kenapa dikurangin? Karena kalau semakin banyak, semakin luas, ini kualitasnya itu susah untuk dijaga, susah untuk dipertahankan ya dengan standar yang tinggi. Karena bisa jadi standarnya sudah baik, tapi karena jumlahnya terlalu banyak, ini susah dikontrol. Akhirnya dikurangin. Gimana dikurangin jumlahnya? Bahkan bisa dikurangi. Ya, dikurangi, ditutup. Kalau yang misalnya susah untuk dikontrol, ditutup.
Ini kualitas, jadi kualitasnya dijaga. Jadi gimana caranya kualitasnya biar tetap oke. Nah, kemudian yang kedua itu dengan menciptakan kesan baru di masyarakat tentang produk atau brand dari si McDonald ini. Sebelumnya kan dia kecenderungannya fast food ya, makanan tidak sehat, menyebabkan obesitas dan sebagainya. Ini bagaimana biar kesan ini hilang? Kesan ini hilang, kesan ini tidak berkembang. Akhirnya dibuat slogan baru, dirubah slogannya, yaitu I'm loving it gitu ya. Mulai diperkenalkan oleh CEO-nya. Menu pun diperkenalkan, menu yang baru, menu yang lebih baik, lebih sehat, lebih segar gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi konsumen sebelumnya, oh makanannya ini nggak sehat, tapi sekarang udah seolah-olah jadi lebih sehat misalnya ya, lebih segar. Ini dia mulai tumbuh lagi, kepercayaannya mulai mulai kembali. Jadi akhirnya konsumen kembali mencoba kembali ya produk-produknya sampai sekarang mulai berkembang. Nah, pelajaran dari kisah ini ya, jadi kita lihat kunci keberhasilannya apa kira-kira kunci keberhasilannya. Jadi reaksi yang kita lakukan untuk melakukan perubahan ya, itu harus sesuai dengan kebutuhan yang kebutuhan perubahan itu sendiri. Jadi kita ingin berubah, tapi berubah ke arah mananya jelas. Nah, jadi McDonald ini tahu dia posisi dia mungkin sebelumnya posisi brandnya di mata masyarakat itu kurang baik produknya, kemudian kualitasnya juga kurang baik. Ini bagaimana biar ini berubah jadi kualitasnya baik, brandnya juga baik, produknya juga baik. Ini bagaimana perubahnya? Ya, salah satunya tadi kembali menjaga kualitasnya. Nah, kuncinya di sini apa? Dia tahu kemana harus berubah. IBM sama IBM kasusnya, cuman dia berbeda strategi ya. Karena itulah ya, kita harus tahu untuk melakukan perubahan kita harus tahu posisi kita itu di mana, siapa kita, organisasi kita itu apa, itu harus tahu. Kan ketika kita mengenal diri kita tahu kita mau berubah ke arah mana itu tahu. Nah itu contohnya. Yang IBM Anda bisa baca sendiri ya di sini ceritanya. Bahkan ini cukup menarik ceritanya tentang IBM. Jadi bagaimana dia sempat kolaps, terus kemudian produknya, tradisi orangnya itu, budayanya itu berubah. Ini menarik. Ini contoh keberhasilan. Nah, kalau Anda udah membaca ya McDonald, IBM, kemudian British Airways, Anda akan melihat bahwa kunci keberhasilan dari perubahan itu yang paling utama, ya, yang paling utama itu adalah unsur manusianya. Jadi manusianya ini memegang kunci yang utama. Kalau mesin misalnya, mesin tinggal ganti baru ya. Ya sih kita punya mesin, ada perusahaan punya mesin, ingin berubah teknologi ganti mesin, ganti teknologi, beres. Kalau manusianya tidak berubah, tidak akan bisa menjalankan mesin baru, teknologi baru nggak bisa. Jadi kuncinya adalah manusianya. Manusia ini bukan sempit ya, manusia itu elemennya luas, bisa mencangkup manajernya, karyawannya, tenaga kerjanya, itu elemen manusia.
Jadi elemen manusia itu luas, dan itu menjadi kunci utama. Karena yang mengendalikan itu apa? Manusianya. Yang mengendalikan manusianya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah contoh kegagalan dalam perubahan. Kegagalan selain keberhasilan, ternyata perubahan yang dilakukan juga bisa menimbulkan kegagalan. Kegagalan dalam perubahan. Kegagalan ini bisa bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari segi ya tinggal manusianya mau menerima atau tidak perubahan itu juga ya. Nanti manusianya bisa berubah atau enggak. Kalau udah menerima tapi dia mau atau enggak, itu juga berpengaruh dalam perubahan. Nah, cuman meskipun dia menerima, siap mau berubah, ini juga bisa gagal. Salah satunya adalah ketika salah dalam menentukan kebijakan. Makanya bisa terjadi kasus organisasi yang gagal dalam melakukan perubahan. Salah satunya ini ya, kasus di Merpati, di perguruan tinggi dan perusahaan swasta. Jadi ketika ada perubahan kebijakan di masyarakat, ini susah berubah, susah mengikuti. Ini juga bisa menjadi penyebab kegagalan. Anda bisa membaca ilustrasinya, ya. Saya akan coba menguraikan sedikit tentang faktor kegagalannya karena udah hampir jam 11. Yang pertama adalah perubahannya berlebihan, excessive change. Jadi faktor penyebab kegagalan yang pertama adalah perubahan yang berlebihan. Jadi dia menganggap betul dia sadar harus berubah. Cuman ya nggak lebay juga ya, berlebihan berubahnya. Tapi sesuai dengan koridor batas-batas yang ditentukan. Karena kalau berlebihan itu bisa menimbulkan resistansi yang luar biasa di lingkungan organisasi. Misalnya organisasi melakukan berbagai macam perubahan, namun tidak terkait satu sama lain. Ini buat apa? Gitu ya. Kadang malah saling bertolak belakang, saling bertentangan. Nah, ini yang dikenal dengan perubahan yang berlebihan misalnya. Kalau kita ya berubah, wow, lebay itu ya, langsung berubah semuanya totalitas. Berlebihan itu juga kurang baik. Nah, yang kedua adalah pihak manajer ini tidak tahu prinsip-prinsip perubahan organisasi. Misalnya manajernya tidak paham atau kurang menyadari pendekatan yang paling baik yang terkait dengan organisasi tersebut. Jadi tidak tahu berubahnya harus seperti apa. Jadi langsung to the point aja, babi buta. Langsung dikucurkan program ini A, B, C dan seterusnya tanpa melihat komponen yang lain. Kira-kira anggotanya ini bisa menerima, bisa mengikuti atau tidak. Misalnya di pemerintahan langsung dikeluarkan kebijakan tertentu gitu ya kepada masyarakat. Sementara masyarakat ini tidak sanggup. Ini juga bisa jadi penyebab kesalahan atau kegagalan dalam perubahan. Ini manajer jadi tidak tahu prinsip-prinsip perubahan organisasi ya, poin kedua. Kemudian yang ketiga itu solusi ya, terlalu terlena untuk mencari solusi yang paling cepat dalam perubahan. Misalnya seorang Anda ingin melakukan perubahan di perusahaan, di organisasi. Anda pokoknya mengadopsi aja ilmu-ilmu yang udah dipelajari di perkuliahan, di kelasnya. Langsung punya teori-teori tertentu, teori A, teori B.
diambil aja secara mutlak langsung diterapkan. Ini juga bisa jadi hanya terjerumus pada mencari solusi yang cepat dalam perubahan tanpa melihat kebutuhan yang sebenarnya itu apa. Ini biasanya terjadi pada manajer ya. Manajer meskipun dia udah tahu teori dan praktek, cuman tergoda. Nah, tergoda. Jadi godaan itu bahaya. Tergoda untuk mencari solusi yang mudah dan cepat. Ini juga bisa menyebabkan kegagalan. Ada kasus dulu ya, di seorang yang baru pulang dari luar negeri, dia dibekal gelar luar biasa, disuruh memperbaiki sebuah perusahaan, direkrut di Indonesia. Karena dia merasa udah banyak ilmunya, dia pakai konsep atau metode yang sudah dia pelajari tanpa melihat sebetulnya kondisi yang sebaiknya itu harus seperti apa. Itu justru bukannya tambah baik, jadi justru tambah bermasalah perusahaan tersebut. Nah, ini juga contoh bagaimana dia menggunakan solusi cepat dalam perubahan. Ya, perubahan itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kemudian yang keempat, faktor penyebab kegagalan adalah aspek kepemimpinan dan budaya dalam perubahan. Jadi kepemimpinan dan budaya ini menentukan perubahan. Kalau pemimpinnya memberikan perhatian yang lebih terhadap programnya dan anggotanya dengan baik, tentu dia akan paham perubahan mana yang harus dilakukan. Dan pemimpin yang berani untuk menetapkan keputusan dan kebijakan dengan tepat, ya, sesuai dengan tujuan organisasi, ini juga akan mempercepat perubahan yang terjadi. Nah, kadang pemimpin itu ragu-ragu, justru menciptakan ketidakpercayaan antara anggota organisasi. Ini juga bisa menjadi permasalahan, menyebabkan kegagalan dalam perubahan. Dampaknya bisa terjadi keterlibatan elemen yang lain, karyawan dan manajemen yang lain. Ini juga tidak mau menyumbangkan kontribusinya dalam proses perubahan. Jadi tidak terbuka dalam manajemen, ini juga menjadi permasalahan. Permasalahan menyebabkan kegagalan dalam perubahan. Dan yang terakhir ya ini ya, aspek manusia ya, sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau aspek manusia ini sangat menentukan. Jadi aspek manusia ini tidak mau berubah, ini jadi penyebab kegagalan dalam organisasi. Ya masih hidup semua nih, ada udah tidur. Oh, belum. Jadi itu penyebab keberhasilan, kunci keberhasilan, dan faktor penyebab kegagalan dalam perubahan. Jadi belajar dari keberhasilan dan kegagalan, maka nanti kita bisa melihat, memilih yang kita hadapi ini kondisinya seperti apa, kemudian kita adopsi kira-kira dengan permasalahan yang sama di perusahaan lain, organisasi lain, udah ada atau tidak yang mengalami keberhasilan dalam mengatasi permasalahan yang sama, yang serupa. Kalau sudah, ya kita belajar dari situ. Ada nggak yang gagal? Ada. Oh, apa faktor-faktornya? Nah, jangan sampai ini terjadi pada perusahaan atau organisasi kita. Ini urgensi dari kita mempelajari tentang keberhasilan dan kegagalan dalam perubahan. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan pada perkuliahan online pada malam hari ini. Untuk pertanyaan, barangkali ada yang ingin ditanyakan.
ditanyakan. Coba saya ini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Kalau ada yang ingin tanyakan nanti mungkin bisa di message ya, di message ke Facebook saya. Facebook saya nanti apa pertanyaannya, kalau misalnya tidak sempat disampaikan di sini, kalau bisa nanti saya usahakan akan saya jawab terkait dengan, tentunya masih terkait dengan permasalahan topik yang kita bahas pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, yang terakhir itu suaranya mungkin dari salah satu peserta ya, karena tadi saya buka ininya, mikrofonnya, gue nggak ada mau bertanya. Oke, saya kembali. Nah, baik, barangkali ini yang perlu disampaikan sebelum masuk ke kajian topik bahasan selanjutnya. Coba Anda baca kembali ya. Baca kembali yang tadi disampaikan, Anda coba telah kembali dan coba dijawab ininya, tes-tes formatif yang disediakan di sini. Ya. Jadi ada tes formatif, Anda coba jawab. Uji jawabannya juga ada di sini di buku ini. Tinggal dicocokkan kira-kira apa jawabannya, benar salahnya berapa. Karena kadang-kadang dengan sering kita berlatih di sini, kita bisa terbiasa nanti kalau ada ujian udah masuk ke UAS, penyakit semester. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya atau di email atau di Facebook ke saya. Tugasnya tidak ada, ya tidak ada tugas, cuma Anda sudah membaca. Tugasnya membaca berarti ya, itu tidak perlu dikumpulkan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan diinformasikan melalui Facebook jadwalnya. Anda coba baca sebelum perkuliahan terkait dengan modul 2 ya, faktor pendorong dan tipologi perubahan organisasi. Jadi kalau dalam kuliah ini kan kita lebih banyak dituntut untuk mandiri ya, jadi kitanya yang aktif untuk membaca, untuk belajar. Nanti kalau ada, jadi saya cuma memfasilitasi saja. Nanti mungkin lebih banyaknya Anda yang belajar sendiri di sini. Saya hanya membahas poin-poin intinya saja. Yang detailnya nanti Anda bisa pelajari di modul ini. Termasuk kalau misalnya Anda belum jelas, Anda bisa searching, googling ya, googling melalui internet tentang istilah-istilah tertentu jika misalnya ada di sini yang tidak jelas. Ini artinya apa, ini artinya apa, itu Anda bisa. Termasuk juga contoh-contohnya. Kan kalau tadi ilustrasinya cuma sedikit ya, ada cuma 6 ilustrasi perusahaan. Sebenarnya masih banyak ilustrasinya. Gitu. Saya posisinya di Taiwan. Ya, saya posisinya sekarang di Taiwan. Jadi mungkin lebih mudah untuk mengakses online-nya. Ya, barangkali itu saja. Ada yang ingin tanyakan? Bagaimana kalau mulai kelasnya agak awal? Boleh. Nanti tinggal diusulkan saja ya. Kalau hari libur ada masalah atau hari biasa inginnya? Hari libur saja, minggu gini atau malam Sabtu gitu ya.
Nanti mungkin bisalah saya informasikan kapan. Ya hari libur juga boleh, hari biasa. Nanti sesuaikan dengan jadwal, biar tidak bentrok dengan mata kuliah yang lain juga, kelas yang lain juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan, tadi mungkin saya mohon maaf pada teknisnya tadi bisa jam 9 ternyata ada permasalahan teknis dan baru bisa dimulai minggu ini, hari ini, karena sebelumnya belum bisa karena posisinya tidak memungkinkan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.